A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Nugraha, Prodi S1 Keperawatan, kelas 1A semester 2. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk melengkapi tugas dari mata kuliah AIK atau Al-Islam Kemuhammadiyahan. Dan tugasnya adalah merangkum dari ibadah maliyah. Di sini sudah merangkumnya sedikit tentang ibadah maliyah. Yang pertama ada pengertian ibadah maliyah. Jadi ibadah maliyah itu apa atau seperti apa? Jadi intinya ibadah maliyah itu pemberian harta atau yang merupakan amalan-amalan ibadah yang lebih banyak dilakukan menggunakan sarana harta benda, atau ibadah yang diwujudkan dalam bentuk pemberian. Terkait dengan harta, ibadah maliyah juga bisa digunakan sebagai sarana investasi yang tak akan berhenti pahalanya walau yang sudah bersangkutan sudah meninggal dunia atau yang dikenal amal jariah. Jadi seperti ini, saya jelaskan sekali lagi. Investasi di sana contohnya seperti ini. Kalau kita melakukan amal jariah atau melakukan kebaikan di dunia walau yang bersangkutan sudah meninggal dunia, jadi pahalanya akan terus mengalir. Kalau kita melakukan ibadah maliyah pada saat kita masih hidup, jadi pahalanya walaupun kita sudah meninggal sekalipun, pahalanya tidak akan berhenti. Jadi terus mengalir kepada diri kita. Gitu. Jadi tidak ada salahnya kalau kita menjalankan ibadah maliyah. Yang satu ada macam-macam ibadah maliyah. Jadi ibadah maliyah itu banyak, ada zakat, ada infak, ada sodako, ada kurban, dan yang lain-lainnya, dan masih banyak lagi. Zakat itu ada dua macam, ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Zakat fitrah, zakat yang wajib dikeluarkan menjelang Idul Fitri dengan besaran 2 sampai 2,7 kg seperti beras. Dan zakat mal itu seperti perniagaan, emas, pertanian, pertambangan. Jadi bisa dikatakan penghasilan kita, misalnya penghasilan dari berkebun atau harta benda. Ada yang selanjutnya ada infak, adalah mengeluarkan sebagian harta untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh SWT. Jadi infak itu ada 3 macam. Yang pertama untuk menunjukkan harta yang wajib dikeluarkan, yakni seperti zakat. Dan yang kedua untuk menunjukkan harta yang wajib dikeluarkan selain zakat, seperti nafkah suami kepada istri atau anak-anaknya. Yang selanjutnya atau yang ketiga, harta yang dikeluarkan adalah harta yang dianjurkan dikeluarkan tapi menyumbang pembangunan masjid. Jadi misalnya harta yang dikeluarkan untuk menyumbang masjid, menyumbang pembangunan masjid. Yang selanjutnya ada sedekah, yaitu suatu hal yang dilakukan secara ikhlas atau sukarela semata-mata hanya menerapkan ridhonya sebagai kejujuran dan kebenaran. Jadi sedekah itu ada keutamaannya. Yang pertama adalah keutamaannya dapat menghapus dosa, senantiasa mendapat naungan di akhirat nanti, membebaskan dari siksa kubur, merasakan lapang dada dan hati yang lebih bahagia. Itu keutamaan sedekah. Yang selanjutnya ada urgensi ibadah maliyah. Jadi jika dilihat dari berbagai segi, maka ibadah maliyah memiliki artian sangat penting, antara lain membersihkan segala harta dari kotoran, dari kebakilan, keserakahan, kezaliman terhadap kaum fakir miskin. Yang selanjutnya sebagai wujud ekonomi dalam membantu makanan untuk yang membutuhkan. Yang selanjutnya ada hikmah ibadah maliyah. Yang pertama dapat membersihkan harta, dan yang kedua membersihkan hati dari penyakit tamak, rakus, kikir, dan lain-lain. Yang terakhir ada menjaga keseimbangan sosial dan menghindari kesenjangan sosial. Jadi itu adalah hikmah dari ibadah maliyah. Yang selanjutnya ada makna spiritual ibadah maliyah, atau ini kita yang terakhir ya, lihat materinya.
Yang ini adalah harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, hendaknya dijadikan sebagai bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyaknya harta harusnya bisa memandang dan dapat bisa mendorong bahwa itu hanya pemberian dari Allah dan supaya kita lebih giat dalam beribadah. Itu makna spiritualnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.